Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, rekan-rekan pesantren trader. Hari ini kita akan belajar ya, entry menggunakan indikator price action dan garis trend gitu ya. Jadi yang terpenting itu sebenarnya bukan indikatornya teman-teman ya, tapi yang terpenting itu jam tradingnya. Jadi gini, kita akan dulu. Jadi jam trading itu mempengaruhi yang namanya pola itu berjalan. Contoh nih, jam 7 pola jalan, ya toh, jam 7 dia jalan pagi. Nanti jam 10, jam setengah 11 itu habis. Gitu ya. Jadi nggak bisa terus momentumnya, dia harus istirahat. Sama kalau siang juga gitu. Sore juga jam segini, malam juga jam segini ya. Setengah 9 itu, setengah 10 itu kadang dia udah habis. Jadi kalau liatin chat itu paling sehari 5 sampai 6 jam full time trading. Kadang kalau market sideways, kita malah nggak perlu liatin market terus gitu. Kalau marketnya sideways, dia nggak bikin pola atau polanya balas-balasan, kita bisa istirahat. Jadi yang penting itu kita ingat polanya jam berapa, lalu dia jalannya itu sampai jam berapa. Itu ya yang paling penting. Jadi bukan indikatornya yang terpenting, tapi kita itu hafal jamnya. Kalau pagi ketinggalan Pak, ya sudah tunggu yang siang, udah duhur. Gitu. Siang ketinggalan ya sudah tunggu yang sore. Sore ketinggalan, sudah tinggal tunggu yang malam. Gitu ya. Jadi jangan ngejar ini, jangan ngejar candle. Nanti teman-teman kena nggak enaknya gitu ya. Satu yang perlu teman-teman pahami sebelum masuk ke indikator itu adalah semua candle yang jalan itu diawali dari pola di time frame besarnya gitu. Jadi sebelum teman-teman entry di M5, saya baca entry kan di M5. M5 itu nggak bisa jalan kalau dia nggak ada TF atasnya untuk narik, untuk geret itu nggak bisa. Dia butuh TF besar itu untuk narik entrian tadi. Jadi contohnya tadi pagi. Pagi itu kita cek jam 7.30 itu minim itu M15. Jadi minim kalau mau menggandengkan itu pakai M15. Ya, nanti ketemu di M5-nya gitu. Kalau mau bagus itu 1H. Nanti ketemu di M5 gitu ya. Jadi jangan entry tanpa ada pola. Jadi contoh nanti indikator M5 sell Pak. Nah, sell tapi M15-nya nggak ada, satu hanya nggak ada, M30 nggak ada. Ini nanti balik lagi naik di atas garis gini, nanti saya pun kena SL gitu kendalanya. Jadi indikator itu benar, tapi dia nggak ada yang bawa gitu loh, nggak ada yang bawa harga. Kalau nggak ada yang bawa harga itu nanti sampai kena SL gitu ya. Jadi harus paham dulu kinerja marketnya itu seperti apa. Saran saya sih nunggu sampai polanya jadi di time frame atasnya. HTF-nya itu harus jadi dulu. Contoh tadi pagi kita nemu kan pola di M15. Ini kan, ini bisa dijadikan satu, dua, satu, dua, tiga. Ya kan, bearish, bullish 3 kali. Ya, langsung kalau udah teman-teman tarik Fibo. Nah, tarik Fibo 1, 2, 3, 3 cukup. Minim 5 ya, kalau maksimal 5 ya kalau Fibo dominan break. Nah, ini kan polanya sudah jadi tuh. Polanya sudah jadi di jam 7.15 sampai 7.30 baru turunkan ke M5. Nah, untuk sampean entry indikatornya masuk. Boom. Nah, gitu. Begitu dia koreksi. Nah, mulai cicil. Ya toh.
koreksi, dia cicil. SL-nya di mana, Pak? SL-nya taruh di lower low yang ini. SL-nya taruh di lower low ini atau lower low-nya punya Fibo, gitu ya. Selama ini nggak ganti sell, masih buy, hold aja, buy, kan masih buy toh. Udah hold aja, nanti TP1 TP, TP2 TP. Ya, sisakan SL plus di sini atau di sini even nggak apa-apa. Yang penting kalau dia ganti sell jangan di hold. Nanti hati-hati kalau dia ganti sell turun gitu ya. Dia nanti bisa kena SL gitu ya teman-teman ya. Yang penting polanya dulu yang bawa yang mana. Itu satu yang perlu saya sharingkan. Contoh lagi, contoh lagi hari apa ya? Oh ya kemarin, kemarin yang siang, kemarin siang kayak ini lah. Nah ini kan dia bikin pola satu dua tiga. Nah dia bikin dominan break lagi. Udah tarik aja fibonya, tarik fibo, seret, kena dominan break sell, langsung teman-teman pindahkan di M5, baru kita cari entry-nya di mana. Lo kan di 0,5, enak banget ini ngasih waktu buat turun. Nah, baru turun seret, TP1 keluar, TP2 keluar. Nah, kan kalau udah TP1, TP2 gini lumayan, untuknya sudah lumayan banyak gitu ya. Jadi jangan dia turun belum ada pola besar terus teman-teman entry sell itu biasanya cuma scalping aja sih. Kalau saya nggak ngambil, tapi kalau teman-teman mau ngambil, monggo, monggo ya. Cuma kalau saya tuh nggak tak ambil gitu ya teman-teman. Kita tes lagi. Yang terpenting itu kita tuh sabar, masuk jam, terus di jam trading itu dia bikin pola. Cuma itu aja sih. Contoh kita cari M30. Kalau kita nggak sabaran itu malah nanti kena jepret biasanya gitu kan. Nah ini contoh. M30 ini sudah Sibiwan jam 9. Ya, jam 9 kan Sibiwan. Kita tarik Vibo. Ini malam-malam ini. Tarik Vibo M30. Nah, tarik Fibonacci. Seret. Tarik seret. Nah, balik ke M5-nya. Kita cek. Apakah dia berubah dari sell ke buy. Kita cek. Nah, ini kan berubah kan. Dari sel ke buy, koreksi dikit, hajar. Nah, koreksi. Selama nggak jadi merah, udah hold aja, nggak apa-apa. Dia kan jalan terus gitu. Tapi kalau udah jalan merah gini, hati-hati, keluar. Sebagian TP3. Lumayan toh, berapa ratus pip itu. Jadi kalau kita entrykan itu kan gini nanti jadinya. Kita pakai orderan long. Jadi kita entry di sini. Nah, SL taruh sini. TP3. Ini oke, ketiganya kan pas di sini lumayan 1:2 gitu. Atau bisa narik dari M5-nya kalau nggak berani panjang-panjang Pak. Aku kalau apa namanya kepanjangan itu wedi ya Pak, takut ya Pak. Takut nanti dia balik arah lah kan kayak gitu. Boleh narik dari M5-nya, tarik aja dari M5 penerusannya satu belum. Ini satu, dua, tiga, empat, lima. Candle ini jadi dominan break penerusan di M5. Nah, gini teman-teman. Ini jadi dominan breaknya penerusan M5 ini. Nah, ini lumayan. Nggak terlalu jauh kan SL-nya. Gitu. Boleh-boleh. Ngambil dari sini boleh. Dari M30 yang tadi juga boleh. Yang terpenting kan kita tuh tahu kalau arahnya dia tuh mau nge-buy gitu ya. Kalau udah baik gini jangan nge-sell. Kalau sampai nge-sell dia nggak ada positif yang besar. Yang sell kena SL gitu maksudnya ya. Jangan nge-sell dulu kalau dia nggak ada pola besarnya. Oke, teman-teman, itu yang mau saya sharingkan. Kalau teman-teman mau pakai indikator ini yang garis tren. Yang kedua itu yang penting itu setiap candle itu turun atau naik itu pasti ada order block. Jadi nggak bisa dia itu apa naik turun nggak ada order blocknya gitu ya.
Jadi contoh nih, kenapa kok kemarin itu dia turun di sini, Pak turun di sini, ya kan? Kenapa kok dia turun di sini? Karena dia ada di order blocknya daily, gitu. Ceritanya tuh gitu. Oh, bloknya kena ini kemarin. 4 hal kalau nggak salah. Oh, bukan. Kena ini. Ngambil liquidity terus turun. Jadi, kalau dia masuk order block kayak gini, bikin pola buy, baru kita teruskan. Kalau order blocknya 4H, cari polanya yang di bawahnya 4H, 1H, M15, seperti itu. Kalau order blocknya dia apa namanya 1H, kita cari yang M15. Nah, kayak ini kan dia turun, itu pasti ada order block di time frame kecilnya. Kita cari ya order blocknya. Nah, ini kan kena. Nah, ini kan order block di sini. Seret, dia bikin pola enggak? Satu, dua, tiga. Bikin pola, teman-teman. Baru kita tarik Fibo. Nah, tarik Fibo. Ini. Nah, TP satunya nanti tunggu di sini. Sama kan kayak pagi tadi. Dia kena order blocknya ini. Boom, dia naik. Gitu ya. Ini order blocknya M30 kalau nggak salah tadi pagi. Nah, ini kan order blocknya M30 kan. Terus dia naik langsung bikin pola. Ingat ya, nggak jangan entry di time frame kecil tanpa ada direction atau reason di time frame besar. Saran saya nunggu, nunggu sabar, nanti kita tunggu lagi di time frame besarnya sini. Ini kan ada M15 nih, ada M15. Nyampe sini enggak? Gitu. Terus kayaknya dia mau naik atau enggak gitu. Nanti kita cek dulu jam sekarang kan jam 11.30. Nanti udah duhur, dia bikin pola apa? Kalau dia naik lagi, ini jadi buy, ya kita ambil buy aja gitu. Tapi kalau ini shell-nya bertahan sampai duhur, sampai setengah satu gitu terus, nanti kita cek pakai M15 patokannya. Jangan berubah-berubah, pakai M15 yang ini ya. Tapi kalau nanti udah duhur, dia sudah balik kanan gini, kita ambilnya yang buy gitu, teman-teman. Pola sore juga gitu. Nanti London Open ya, kayak gini. London Open jam 14 kayak kemarin kan, jam 14. Tahu-tahu bikin pola 1, 2, 3. Apa ini dominan break buy? Ambil yang punya London. Teman-teman jangan ngambil apa namanya, yang ini dulu, yang siang tadi, bukan. Ngambilnya yang London tadi, London tarik itu. Red. Nah, setelah itu tarik di M5-nya. Kapan entry-nya? Biar koreksi, nggak apa-apa. Biar koreksi dulu. Nah, dia koreksi loh. Koreksi di sini. Nah, ini kesempatan sampean ambil. Setway, red. Nah, TP2 lumayan, ya toh. Dapat ini kalau cuma berapa ya? 74, 6, 4, 74, 250 pip. Nah, gitu ya. Jadi kuncinya di jam, sabar, jangan buru-buru entry, saran saya. Terus teman-teman apa namanya cek jam, gitu ya. Gampang banget kok. Nanti kalau sudah terbiasa pakai pola saya itu, insya Allah inget sholat 5 waktu gitu ya. Jadi trading itu enggak boleh ganggu sholat kita gitu. Waktunya sholat kalau bisa itu sholat di awal waktu. Jadi udah duhur kita langsung cari posisi. Dia polanya ganti apa enggak? Garisnya ini ganti atau masih? Nah, kalau ganti berarti nanti ini ambil buy, gini ambil buy, tetap berarti pakai yang pagi. Tapi kalau dia nggak ganti buy, tetap sell, ya, baru kita tetap pakai yang sell-nya yang tadi, yang jam 10 tadi, gitu. Jadi gampang banget. Ingat-ingat aja jamnya. Ingat-ingat jamnya nanti dia ngikutin, gitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti tanya ya, tanya ke admin, jadi nanti biar dibantu gitu aja. Itu insya Allah paling mudah. Kalau masalah change of karakter, bos-bos itu kan apa teman-teman pasti sudah bisa toh. Yang bikin bingung kan entry-nya apa? Entry buy atau entry sell itu toh yang paling bingung nih. Nah, ini
indikator itu untuk membantu, tapi kita jangan lupa market structure-nya itu bagaimana, gitu ya. Harus ada pola di time frame besarnya, nggak boleh entry kalau tidak ada pola di time frame besarnya untuk ngawali. Gitu ya teman-teman ya. Hari ini semoga ilmunya bermanfaat dan indikatornya kepake. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tanya Ilham ya, nanti biar dibantu sama Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan teman-teman nanti bisa profit konsisten. Amin. Bisa apa yang sering loss bisa recovery. Jangan malu untuk bertanya. Nanti saya jawab. Kalau tanya-tanya, insya Allah saya lagi nggak ada acara gitu nanti pasti saya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.